Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu lagi di rumah Aura. Seperti biasanya saya sharing kegiatan saya sehari-hari. Nah ini tuh sebenarnya kegiatan di pagi hari ya. Jadi saya kalau beberes sekarang agak siangan teman-teman, karena habis nganter Mbak Tita biasanya saya baru melakukan beres-beres gitu ya. Nah ini saya bersihin meja makan dulu, karena tadi habis sahur itu saya belum sempat untuk bersihin meja makan. Jadi saya kalau habis sahur itu memang tidak pernah tidur lagi ya. Karena memang sebelum bulan Ramadan alhamdulillah sudah terbiasa bangun sekitar jam setengah 3 atau jam 3 gitu. Cuman justru sekarang pada saat bulan Ramadan itu saya malah bangunnya agak siang teman-teman. Jam 3 lebih, jam 3 seperempat atau setengah 4 gitu ya. Nggak ngerti bawaannya sekarang tuh kayak ngantuk banget gitu ya teman-teman. Apalagi di tempat saya tuh cuacanya lagi bener-bener gak menentu ya. Kalau udah mulai jam 9 pagi menurut saya bawaannya udah kayak gerah banget, udah ngelekep, banyak banget keringat. Apalagi sekarang saya bikin video ini double-double bajunya, pakai kardigan juga, karena saya pakai dasternya itu lengan pendek teman-teman. Jadi kan nggak mungkin ya saya harus ganti gamis lagi dan lain sebagainya. Mendingan ya udah apa adanya pakai baju daster seperti itu, cuman didobelin pakai kardigan ya. Makanya jadi kelihatan gede banget. Emang dasarnya gede juga sih. Terus panas juga karena kardigannya juga rajutan, tapi nggak apa-apa ya demi bikin video. Rela panas-panasan sumuk seperti ini. Padahal ini baru jam berapa tuh? Sekitar jam 7 ya, tapi udah gerah banget teman-teman. Dan mohon maaf kalau itu cahayanya kok terang banget, lampunya nggak dimatiin. Jadi ini untuk keperluan bikin video aja ya teman-teman, supaya videonya itu tidak gelap. Nah lanjut, setelah tadi beresin piring, saya masukin ke dalam rak, kemudian lanjut saya beresin sofa seperti biasa ya teman-teman. Jadi saya kalau bikin video beberes rumah ya kegiatannya seperti ini aja ya. Ruangannya ya itu aja, terus gerakannya ya begitu, karena ya memang seperti ini ya. Mungkin sama dengan teman-teman semua di rumah. Cuman kalau bikin video kan takutnya teman-teman bosen nonton saya kegiatan nyapu, ngepel gitu ya. Nah depan udah beres, lanjut saya bersihin dan beresin kamarnya Mbak Tita ya teman-teman. Karena walaupun kamar ini tidak ditempatin, paling enggak kalau siang itu biasanya suka rebahan di kamar depan ini. Tapi menurut saya justru silo banget ya teman-teman, padahal udah pakai kerai itu depannya. Atau memang cuacanya lagi bener-bener panas banget ya kalau siang. Tapi ya nggak apa-apa, ini ujian. Semoga puasa kita semua diberi kelancaran, terus dikuat-kuatin gitu ya teman-teman. Karena alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan, kita bisa mengikuti ibadah puasa ya. Saya tuh jujur ya, kadang-kadang kalau tiap tahun tuh berpikir gini, ya Allah, saya tuh masih ada nggak ya di dunia ini untuk Ramadan tahun depan. Saya tuh kadang-kadang berpikiran seperti itu gitu loh. Nah kamar depannya udah beres, sekarang saya lanjut untuk beresin kamar sebelah. Ini kamarnya Mas Jaler, namanya kamar anak cowok tuh seperti ini, nggak bisa rapih ya teman-teman, pasti berantakan. Dan saya jarang banget untuk beresin kamar ini karena Mas Jaler udah wanti-wanti jangan diberesin mama, biar diberesin sendiri. Tapi saya kalau anaknya lagi sekolah atau kuliah itu langsung gercep beresin aja. Cuman untuk di bagian mejanya itu nggak saya sentuh ya, karena di situ banyak banget kabel-kabel, terus ada kertas-kertas kuliahnya dia ya, takutnya nanti kececer, terus kabelnya juga ada yang lepas gitu, saya nggak bisa betulin. Karena saya memang gaptek banget ya teman-teman. Nah kamar sebelah udah selesai, lanjut langsung sapu-sapu aja. Terus saya juga nanti mau bersihin kipas angin, karena kipas angin di kamarnya Mas Jalan itu bener-bener kotor. Itu sampai debunya tuh numpuk nempel. Saya udah berulang kali bilang tolong kipas anginnya dibersihin sendiri ya, karena mama tuh udah capek banget. Semuanya dikerjain sama mama. Bener-bener dari pagi sampai malam. Mama itu beresin rumah, ya masak, ya bikin video dan lain sebagainya. Tapi jawabannya iya mas, sebentar, ini lagi tanggung, garap tugas. Tapi ya sampai detik ini juga tetap nggak dikerjain ya.
Kalau saya nggak masuk kamar mungkin saya lupa. Mumpung saya masuk kamar jadi saya angkut aja ke depan. Saya tuh udah nggak sabar kalau minta tolong tidak langsung dikerjain gitu teman-teman. Jadi ya wis lah, daripada nanti kebanyakan debat, mendingan saya kerjain aja sendiri. Nah, sebelum saya cuci kipas angin, jadi saya nyapu dulu di teras ini ya teman-teman. Jadi itu ada sepeda dua, Mas Jaler itu berangkatnya sama teman karena temennya itu kasihan kalau apa namanya harus kuliah naik angkot katanya. Jadi biarin sepedanya ditaruh di rumah, terus temennya berangkat sama anak saya. Oke, sekarang saya bersihin kipas angin dulu ya, karena ini sudah bener-bener kotor. Nah, kipas anginnya udah bersih, sekarang saya mau lap-lap dulu karena ada bekas air-airnya gitu ya teman-teman. Saya sebenarnya suka banget pakai kipas angin Miyako ini karena kipas anginnya tuh gampang banget dilepas pasang ya, nggak perlu harus buka-buka baut gitu teman-teman. Awalnya saya memang di endorse, tapi ternyata alhamdulillah memang menurut saya kipas angin ini bener-bener worth it dan nyaman banget dipakai lah ya. Untuk dibersihin juga gampang banget. Lanjut ya teman-teman, kipas anginnya udah bersih. Sekarang saya mau siram-siram tanaman, sekalian aja saya siram lantainya ya karena udah kotor banget nih, banyak banget apa namanya pasir-pasir gitu. Lanjut, rumahnya udah bersih, sekarang tinggal dipel aja supaya bersihnya maksimal ya. Untuk beresin kamar belakang nggak saya shoot ya teman-teman karena nanti durasinya terlalu panjang dan itu anak bontot saya ngikutin mamahnya kemana-mana ya. Kayaknya tuh dia udah lapar banget dan pas saya tengok ternyata makanannya tuh udah habis ya, dry foodnya, tapi alhamdulillah masih ada ayam ungkep, jadi ayam ungkepnya saya ambil aja untuk makan dudul satu potong teman-teman. Ini saya pel-pel sekalian supaya rumahnya tuh langsung wangi, langsung bersih gitu ya teman-teman. Nanti setelah beberes baru deh saya mandi. Nah teman-teman, ini kegiatan di sore hari, jadi kali ini saya pengen masak untuk menu buka puasa ya. Nah sekarang saya mau bikin kolak dulu nih teman-teman. Saya pakai panci yang kecil aja ya, karena saya tuh sebenarnya nggak punya panci yang agak gede gitu ya, kepengen beli sebenarnya, tapi kok kayaknya rubes banget, kebanyakan apa namanya barang gitu loh teman-teman. Nah ini saya beli apa sih namanya ini tuh pokoknya kalau dimasak jadinya kenyal-kenyal gitu ya, kayak aci gitu. Jadi nanti kolaknya tuh isinya sagu yang kenyal-kenyal itu sama tape sama kolang-kaling. Nah tapenya itu dipotong-potong aja supaya tidak terlalu panjang ya. Saya gunakan gula merah dan itu ada daun pandan, saya minta sama tetangga. Nah kalau udah panas airnya, saya masukin sagunya ini ya supaya cepat mateng. Kemudian kalau udah masukkan kolang-kalingnya juga, pas saya lihat ternyata kok kayaknya isinya terlalu sedikit. Jadi saya tambahin lagi kolang-kalingnya, kemudian masukkan tapenya, masukkan whipped cream untuk pengganti santan ya teman-teman. Jadi untuk gulanya itu saya pakai gula merah sama gula putih sedikit ya, supaya rasanya tuh agak manis. Karena kalau hanya pakai gula merah doang tuh nggak terlalu manis ya teman-teman. Nah untuk sayurnya kali ini saya mau bikin sayur bening bayam pakai kencur ya teman-teman, karena di sini tuh jarang banget ada kunci. Bumbunya itu ditumis aja, bawang merah, bawang putih, kencur, kemudian dididihkan bareng sama jagung yang udah dipipil. Lalu masukkan garam dan gula ya. Saya tidak pakai penyedap apapun, tidak pakai micin, tidak pakai kaldu jamur karena nanti rasanya nggak bening teman-teman. Rasanya itu bakalan gurih kayak sop, saya tuh nggak mau. Kalau sayur bening ya udah seperti itu aja. Kemudian ini saya iris kol, daun bawang, kemudian saya cuci toge. Ini rencananya tuh untuk bikin bakwan teman-teman, karena di bulan puasa kayaknya wajib banget ya kalau makan gorengan. Sebenarnya tuh nggak bagus loh terlalu banyak gorengan, tapi gimana ya, susah banget untuk menghindari gorengan teman-teman. Oke, kuahnya udah mendidih, kemudian masukkan bayamnya. Jadi kemarin tuh saya beli bayam kampung. Ini bayam liar atau bayam apa sih yang gede-gede gitu teman-teman. Sebenarnya cocoknya tuh untuk pecel ya, tapi kok kayaknya kepengen banget masak sayur bayam bening pakai bayam yang gede-gede ini. Ya udah saya masak aja.
Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita makan nggak pakai sambal ya. Jadi sambalnya kali ini saya goreng aja tomat, bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit merah ya. Saya nggak pakai cabai merah keriting teman-teman karena nggak punya. Kemudian tambahkan gula merah, tambahkan terasi, tambahkan garam sedikit aja, tambahkan micin dikit ya teman-teman. Saya terus terang kalau bikin sambal itu saya tambahkan micin karena kalau enggak tuh rasanya kayak hambar gitu teman-teman. Gak apa-apa namanya kaldu jamur juga sama-sama micin cuman beda bentuknya. Alhamdulillah sambalnya udah mateng dan sekarang saya siap mau bikin bakwannya. Nah setelah sayurnya diiris-iris kemudian saya tambahkan tepung terigu ya teman-teman. Jadi takarannya itu sesuai feeling aja. Tepung terigunya itu tambahkan tepung tapioka sedikit. Dan nanti juga saya tambahkan pakai tepung beras. Lalu tambahkan lada bubuk. Tambahkan kaldu bubuk, ini saya pakai Royco yang rasa sapi, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit aja. Karena kalau airnya langsung dimasukkan banyak, takutnya nanti terlalu encer ya, apalagi kalau ada kolnya, itu kan gampang banget berair teman-teman. Jadi nanti tekstur bakwannya itu tidak bagus ya. Oke, sekarang saya mau goreng tahu dulu. Jadi menunya itu bener-bener sederhana ya. Sayur bening bayam, goreng tahu, nyambel, sama bikin bakwan aja teman-teman. Nah ini tahunya tuh bagus banget ya, rasanya tuh enak. Tahu apa namanya, tahu Cina, saya tuh suka banget tahu Cina. Dan setelah goreng tahu, sekarang saya mau goreng bakwan dulu. Jadi saya tuh tim makan bakwan yang kering gepeng seperti ini teman-teman. Nah gimana nih kalau teman-teman semua tim bakwan yang gendut, yang bulat atau yang gepeng? Kalau saya suka yang gepeng dan garing. Nah ini tahunya saya simpan di sebelah sambal aja ya supaya tidak terlalu banyak piring kotor. Nah seperti ini teman-teman, hasil bakwannya tuh jadi cantik ya. Padahal sebelum puasa saya udah niat nggak kepengen kebanyakan makan gorengan, tapi apa daya ya kalau lihat bakwan kering seperti ini kayaknya nggak bisa nolak teman-teman. Dan ini ada ayam ungkep, sebenarnya mau saya goreng tapi anak-anak bilang nggak usah kebanyakan lauk, cukup seperti itu aja, takutnya nanti malah nggak kemakan. Jadi untuk sahur aja teman-teman. Dan ini Mbak Tita tadi pulang sekolah sama temennya ngabuburit, terus mampir ke Babakan beli sop buah. Alhamdulillah sop buahnya tuh enak, murah, harganya 7.000 satu bungkus. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah dikasih rezeki makanan untuk buka puasa, enak banget. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.